Akan kami angkat dalam Editor View kali ini adalah terkait debat terakhir dalam kontestasi Pilpres 2024 yang akan mengangkat topik seputar kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Kita lihat dulu artikelnya sebelum kita membahas dan juga memulai dialog di segmen Editor View. Lapor Pak Anies Prabowo Ganjar, kemiskinan RI turun tapi semakin timpang. Kita lihat lagi untuk artikel yang berikutnya. Koalisi gemuk, Prabowo Gibran sulit menang satu putaran. Ini hitungannya. Dan untuk mengulas isu ini, saya sudah ditemani oleh Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Muhammad Iqbal, serta ekonomis CNBC Indonesia Research, Mbak Maya Sarah atau Mbak Esa. Mas Iqbal dan juga Mbak Esa, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Sinta. Kabarnya baik ya, sehat ya, semangat ya. Makin panas ya ini. Makin panas. Atau sebersemangat menanti bagaimana debat kelima ya di pemilu atau Pilpres di tahun ini. Nah, kalau dari Mas Iqbal sendiri, bagaimana nih pemberitaannya terkait dengan debat kelima nanti nih? Ya tentu seperti biasa ya, kita akan banyak preview ya Mbak Sinta. Jadi misalkan lokasi simple ya, kemudian kapan debat akan dilakukan. Karena informasi-informasi ini juga diperlukan gitu ya oleh audiens gitu ya. Dan yang pasti kita memberitakan juga persiapan dari masing-masing ya. Jadi selalu kan jawabannya akan selalu siap gitu ya. Tapi mungkin karena ada temanya juga nanti bisa kita elaborasi ya. Pastinya tiap pasangan calon juga akan kita potret bagaimana kesiapan mereka gitu sih untuk menghadapi debat kali ini. Baik, terkait dengan topik-topik yang dihadirkan ini sebetulnya topiknya cukup banyak begitu. Kalau redaksi sendiri berekspektasi nanti di debat nanti nih akan seperti apa begitu bayangannya? Ekspektasi artinya utamanya mungkin kepada para paslon begitu ya. Lebih banyak menghadirkan substansi lah ya daripada saling sindir begitu. Kalau redaksi melihatnya nih harapannya untuk di debat kelima ini akan seperti apa? Ya tentu dengan latar belakang dari masing-masing calon presiden ya. Dan misalkan Pak Anies dan Pak Ganjar juga sempat jadi gubernur gitu ya. Jadi topik-topik ini sebenarnya relate lah dengan apa yang sudah mereka kerjakan gitu ya. Tapi Pak Menhan pun Pak Prabowo juga sebagai Menteri Pertahanan juga dia kan juga punya beberapa kegiatan dan program yang relate juga gitu dengan topik-topik ini gitu. Jadi saya pikir harusnya nanti akan lebih banyak ya menggali dan mengelaborasi itu. Kemudian juga program, visi misi dan segala macam juga kan mereka juga concern di terutama di kesejahteraan sosial ya. Itu yang menjadi titik sentral sih saya pikir. Baik, kalau dari Mbak Esa sendiri, bagaimana Mbak Esa melihat begitu ya? Atau kalau dilihat ini kan topiknya cukup banyak ya. Betul. Ada kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, SDM, inklusi, lalu juga kalau kita lihat ada teknologi juga. Intinya cukup banyak begitu yang akan dibahas. Waktunya sebetulnya memang tidak cukup banyak ya, apalagi ini ada 3 paslon yang akan membahas mengenai topik-topik tersebut. Dari sisi Mbak Esa sendiri melihat begitu ya, untuk di debat kelima nanti kira-kira akan seperti apa sih jalannya? Atau mungkin ya, dari topik-topik yang dihadirkan ini kira-kira calon mana nih yang mungkin akan lebih menguasai secara topik? Kalau kita lihat, kita sih berharap semoga ada isu-isu yang sangat genting yang seperti kemarin ada beberapa yang miss dan kita harap isu ini jangan lari kemana-mana ya. Karena kemarin dari 1 sampai 4 apapun isunya ada hilirisasi. Semoga ini tidak ada lagi soal isu-isu yang menyimpang. Karena itu ini isu-isu debat kelima ini isunya sangat penting. Terutama ini untuk the next generation ya. Kita lihat soal pendidikan, soal kesejahteraan, ketenaga kerja. Sebenarnya ini yang perlu saatnya nih capres-capres itu memberitahu janji kepada next pemilihnya. Karena Gen Z itu persoalannya pasti ke depan adalah soal tenaga kerja, persaingan dengan mungkin teknologi, kemudian seberapa besar betul seberapa besar sih kemampuan Indonesia untuk meningkatkan lapangan kerja yang lebih baik. Betul, karena kita angkatan kerjanya itu lumayan bertambah sekitar 2,8 juta per tahun dari sekolah menengah atas juga sekitar 1,7 dari universitas juga sekitar 1,8. Sementara penyerapan tenaga kerjanya justru semakin berkurang. Ini yang harus dijawab oleh capres-capres ini nih ya, karena bagaimanapun pemilih ini banyak sekali yang generasi muda dan saatnya mereka mencarikan tahu solusi ya. Capres mana sih yang bisa memberi tenaga kerja, membuka lapangan kerja lebih banyak dan menciptakan mungkin iklim pendidikan, karena kita lihat pendidikan ini anggarannya luar biasa ya, 665 triliun, angkat pendidikannya udah naik 205, tapi mutu pendidikan kita juga sangat rendah, padahal ada target mungkin kita ingat Indonesia 2045 Indonesia emas, jangan sampai jadi Indonesia cemas ya. Baik, jadi artinya kesejahteraan sosial ini akan berkait dengan
bagaimana penyerapan tenaga kerja. Karena kalau kita lihat sekarang kemajuan teknologi nampaknya juga akan menjadi ancaman mungkin ya bagi penyerapan tenaga kerja kita. Nah, kalau dari sisi Mas Iqbal sendiri ya, evaluasi terkait permasalahan yang ada saat ini ya, berbicara mengenai kesejahteraan sosial, berbicara mengenai pendapatan ya, berbicara mengenai pendidikan, daya beli masyarakat. Ini cukup banyak cakupannya. Anda melihatnya Indonesia tuh saat ini seperti apa sih situasinya? Kita kan berada dalam atau terjebak ya di middle income trap. Mungkin boleh dijelaskan. Kalau dari sisi makroekonomi memang angka-angkanya memang bagus ya Mbak Esa ya. Jadi misalkan dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga inflasi gitu ya. Cuman misalkan neraca perdagangan gitu ya selalu surplus. Tapi sebenarnya tim riset juga sudah beberapa kali ya mendalami bahwa sebenarnya ada beberapa masalah gitu ya, beberapa isu yang sebenarnya harus jadi perhatian gitu ya. Bukan hanya di pemerintahan Pak Jokowi ya, tapi juga pemerintahan berikutnya gitu. Ketika pemerintah sekarang misalkan meluncurkan bantuan sosial gitu ya, dan bantuan sosial itu kemudian dirapel gitu ya, ya itu kan hanya solusi untuk jangka pendek gitu ya. Tapi untuk ke depan perlu ada program-program yang lebih konkret gitu daripada presiden juga, presiden saat ini dan presiden berikutnya gitu. Sebenarnya kalau kita buka visi misi dan program sebenarnya hampir semua menjanjikan yang sama sih. Misalkan tadi masalah lapangan kerja ya, misalkan Ganjar Mahfud dia bilang akan mencetak 17 juta gitu kan. Pertumbuhan ekonomi bisa 7% dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau dari visi misi program sih ya ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sih sudah memasukkan itu gitu. Cuman dalam perjalanan kan pasti akan banyak masalah, banyak kendala lah. Itu yang sebenarnya harus kita pantau terus sih. Jadi artinya jangan cuma janji-janji aja begitu ya, kerja nyata dan juga kalau bisa hasilnya nyata juga gitu ya. Tapi kalau dari redaksi sendiri melihat gitu ada debat 1, debat 2, debat 3 dan debat 4. Ada berbagai topik atau isu yang sebetulnya harus di-highlight dan ini menjadi harapan masyarakat. Seberapa besar begitu ya bahwa paslon ini memang benar-benar menguasai dari topik-topik yang dihadirkan. Bagaimana visi misi mereka ini kemudian mungkin bisa menjadi nyata ya. Kalau dari redaksi sendiri, apa sebetulnya yang diharapkan di debat kelima ini? Artinya seperti apa sih paslon-paslon ini harusnya artinya memberikan insight atau pandangan-pandangan visi misi yang kemudian mereka ini bisa jalankan nanti di kedepannya? Sebenarnya kalau dari debat pertama sampai keempat yang kita pelajari memang banyak serangan yang bersifat personal gitu ya. Bahkan ketika debat capres yang lalu kan juga Pak Anies dan Pak Ganjar fokus ke kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan misalkan. Walaupun dikaitkan dengan debat itu temanya pertahanan ya tidak salah juga gitu. Tapi dalam debat itu kan juga banyak serangan-serangan personal gitu ya. Sebaliknya sih, jadi ketika banyaklah di debat kemarin itu yang menurut saya akhirnya publik terutama yang kalau debat ini kan yang menyaksikan adalah orang-orang yang masih gamang ya, masih ingin menentukan pilihan gitu ya. Akhirnya publik itu nggak dapat banyak benefit lah daripada debat ini karena akhirnya yang diributkan hanya itu. Kemudian misalkan di debat cawapres lebih banyak soal gimmick, soal ya saling serang antar personal gitu ya. Padahal isu-isu yang saya rasa di semua debat ini ya dari debat pertama sampai kelima ini kan topiknya menurut saya tema-tema yang memang penting gitu ya untuk dibahas dan diketahui. Ya, gitu betul. Ya, dan artinya ya harapannya besok ya mungkin lebih bisa mendalami lah. Jadi kalau dicek ya visi misi programnya sudah bagus gitu ya. Tapi yang kita tunggu sebenarnya konkretnya gitu. Maksudnya nanti misalkan konkretnya seperti apa nih 17 juta lapangan kerja misalkan untuk Ganjar Mahfud akan seperti apa, mau bikin apa segala macam. Itu sih yang kita harapkan sih. Baik, artinya memang visi misi sudah bagus bagaimana mereka bisa mengantarkannya dalam sebuah informasi yang baik dan menarik begitu ya dalam sebuah debat tanpa harus saling serang secara personal begitu ya Mas Iqbal. Kalau dari Mbak Esa sendiri menanggapi atau melihat evaluasi nih dari debat 1, 2, ketiga dan juga keempat, harapannya di debat pamungkas ini para paslon ini akan menghadirkan apa saja? Kalau kita lihat begitu ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Iqbal untuk debat dari 1, kedua, ketiga dan keempat ini nampaknya malah mereka ini lebih malah saling serang gitu ya sehingga kita kehilangan dagingnya, kita kehilangan inti sari apa yang sebetulnya kita harapkan dari topik-topik yang memang sudah dipilihkan di setiap debatnya. Bagaimana
Mbak Esa melihat dan juga berharap nih di debat pamungkas ini? Ya betul sekali kata Iqbal tadi ya. Saya juga sebenarnya lelah melihat debat 1 sampai 4 ya, karena saling menyerang. Justru yang ramai ini ngomongin ini ada soal istilah-istilah asing, padahal ada loh ini orang tuh butuh ini next presiden maunya apa, solusinya apa. Ada begitu persoalan besar di depan nih soal tenaga kerja, pengangguran. Kalau kita lihat mungkin tenaga kerja pengangguran turun, tapi kita harus lihat dulu angkanya turun, tapi kualitasnya seperti apa. Karena kita lihat justru yang paling tenaga kerja kita paling besar itu justru di pendidikan rendah dan menengah ya. Sementara kualitas pendidikan yang dari lulusan tinggi itu sangat rendah. Kita mau bersaing seperti apa? Padahal kita lihat negara-negara sudah sangat cepat untuk memperbaiki tenaga kerjanya. Kalau kita lihat kemiskinan juga memang turun, tapi kemiskinan turun seperti apa? Karena kita lihat orang turun tapi rentan miskin itu sangat besar. Jadi Makan tabungan kalau makan sekarang tabungan bukan. itu seharusnya yang harus dikasih ingin saya dengar nih dari capres-capres. Gini loh, saya punya program ini, Anda boleh kalau Anda milih saya akan menjanjikan ini membuka lapangan tenaga kerja sebanyak ini dengan Program-program yang memperbaiki lebih konkret mungkin ya. Karena kita ingat mungkin sayangnya mungkin kalau boleh mengkritik Pak Era Jokowi itu ada beberapa sektor dan lapangan usaha yang justru turun, yang sayangnya itu justru menyumbang banyak tenaga kerja seperti tekstil, manufaktur, kemudian ya. garmen, manufaktur itu sayangnya itu turun, padahal itulah yang membuat menyumbang tenaga kerja yang akan banyak. Jadi ini tugas-tugas capres ini sudah sangat besar, jangan saling serang. Kita udah lelah ya. Mending kasih solusi seperti Kita apa mungkin sih nggak maunya butuh apa. ya, kita nggak butuh artinya gimmick-gimmick atau tayangan-tayangan. Iya, karena kita kan mau milih Anda harus solusi yang tepat untuk ke depan gitu. Baik.